Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku mau share buku yang sedang aku pelajari, yaitu adalah Mereka yang Mengabaikan by Bishop Dweck. Dan hari ini aku akan membahas satu topik yang menarik. Jadi sebelumnya aku udah pernah share bahwa ternyata sikap mengabaikan itu sangat berbahaya. Yang tadinya kita berpikir bahwa hal yang sederhana gitu, hal yang sederhana atau simple atau yang kita pikir tidak punya impact, ternyata sangat berbahaya kalau kita abaikan, dan itu ternyata bisa menghancurkan sebuah rencana Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Nah, salah satunya adalah sikap hati yang sombong atau angkuh. Jadi di sini Bishop Dweck katakan bahwa akar sikap tidak setia adalah keangkuhan. Nah, ini poin yang ingin aku share hari ini. Nah, jadi di sini ada di Amsal 13 ayat 10 berkata seperti ini. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Nah, pertengkaran dan perpecahan yang terjadi di dalam gereja seringkali adalah akibat dari keangkuhan yang berakar sangat dalam. Jadi kalau kita ini terlalu sombong, kita itu punya akar yang sombong, itu ujungnya akan membuat adanya perpecahan atau pemberontakan yang bisa timbul karena sikap angkuh itu. Nah, dari sini dari poin ini kita belajar dari kisah pemberontakan Korah di Bilangan 16 ayat 1 sampai 3, ayat 8 sampai 11. Ini mungkin akan sangat panjang, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Korah bin Hizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umatmu itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan?" Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imanmu lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" Dari sini Bishop Dweck berkata, Musa sedang memimpin bangsa Israel hari itu, dan dia terkejut mendapati sekelompok pemimpin, di garis bawahi, sekelompok pemimpin bangkit melawan otoritasnya. Pertama-tama ada sekelompok besar, kelompok yang mencetuskan pemberontakan. 250 pemimpin bersatu. Mereka bukan orang-orang biasa, tapi Alkitab menuliskan bahwa mereka adalah pemimpin dan memiliki kenamaan. Jadi di sini Bishop Dweck mengajarkan bahwa setiap orang, saat orang itu merasa dirinya mereka penting, itu di situ akan muncul yang namanya benih atau benih di mana mereka akan bisa menjadi seorang pemberontak dalam tanda kutip. That's why penting untuk setiap kita itu setiap hari memiliki daily devotion. Untuk setiap kita tuh bersihkan benih yang bukan dari Tuhan. Kita bersihkan setiap benih kesombongan, benih menganggap bahwa kita ini lebih penting, lebih besar, lebih baik daripada orang lain. Itu sangat penting. Aku lanjutkan. Jadi sikap keangkuhan membuat orang menjadi tidak setia dan memberontak. Setiap kita ini bisa yang namanya memberontak orang karena apa? Karena kita selalu merasa bahwa kita itu lebih baik dari orang tersebut. Gak mungkin kalau kita memberontak orang yang kita tahu bahwa dia lebih baik dari kita. Tapi kita itu bisa memberontak orang kalau kita melihat bahwa diri kita lebih baik dari orang itu gitu. Nah, jadi di sini Bishop Dweck menuliskan bahwa orang-orang yang memberontak Musa hari itu, mereka telah lupa bahwa Musa lah yang memimpin mereka keluar dari Mesir hari itu dengan tanda mukjizat yang begitu luar biasa. Mereka lupa. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan aku ingat dan aku belajar dari kisah ini bahwa pentingnya benih, yang pertama benih overcomer, yaitu adalah benih dari mana, mengingat dari mana kamu berasal. Ketika kita mengingat dari mana kita berasal, itu akan membuat setiap kita terus humble diri kita. Kita tahu bahwa kita ini
bukan siapa-siapa ketika Tuhan memanggil kita. Dan itu sangat penting. Itu akan menyelamatkan kita dari kesombongan. Itu akan menyelamatkan kita dari ketidaksetiaan. Itu akan menyelamatkan kita dari pemberontakan. Itu akan menyelamatkan kita dari celah si jahat di dalam hidup setiap kita. Jadi bisa dikatakan bahwa yang namanya akhir dari pemberontakan itu ujungnya itu sama, yaitu adalah penghukuman. Dan itu yang Tuhan sebenarnya gak mau anak-anak Tuhan alami. Tuhan gak pernah pengen anak-anaknya atau umatnya mengalami yang namanya penghukuman. Jadi dari video kali ini aku belajar satu hal, yaitu adalah jangan biarkan benih keangkuhan atau kesombongan itu ada. Kita biarkan bertumbuh dalam hidup setiap kita. Jadi jangan biarkan itu ya pada ujungnya memimpin kita untuk yang namanya membawa kita atau menuntun kita ke dalam sebuah pemberontakan atau ketidaksetiaan di dalam hidup kita. Jadi di sini Bishop Dek katakan bahwa saya tahu bahwa Anda itu orang hebat. Saya tahu Anda itu adalah orang baik atau orang yang mungkin lebih baik daripada orang lain. Tetapi ambillah waktu untuk jangan pernah masuk dalam pertempuran yang Anda tidak akan bisa menangkan. Itu adalah apa? Hati atau yang namanya membiarkan diri kita menjadi sombong, membiarkan diri kita menjadi pemberontak atau menjadi tidak setia. Karena itu adalah peperangan yang membuat kita tanda kutip berperang dengan Tuhan sendiri. Jadi jangan sampai itu ada dalam hidup kita. Nah, yang penting dari video ini adalah dari buku ini, dari chapter ini, Bishop Rick mengajarkan untuk setiap kita itu memahami gejala-gejala keangkuhan yang mungkin sudah ada dalam hidup kita, dan aku benar-benar bertobat dari poin-poin ini. Nah, poin-poinnya itu adalah seperti ini. Gejala keangkuhan yaitu adalah menjawab balik. Sometimes kita punya yang namanya pembenaran diri sendiri. Ketika kita udah menjawab balik, mungkin leader kita, pemimpin kita, gembala kita, itu adalah tandanya bahwa kita sudah punya yang namanya benih keangkuhan atau kesombongan. Lalu yang namanya memiliki sikap yang kasar. Ketika kita udah gak mempunyai etika atau attitude kepada leader kita, itu juga adalah tanda gejala-gejala yang harus kita waspadai. Lalu yang namanya menolak datang ketika dipanggil. Lalu ada yang namanya merasa sangat diperlukan. Terus ingat benih dari mana kita berasal, bahwa kita ini bukan siapa-siapa pada awalnya Tuhan memilih kita. Jadi jangan pernah berpikir, oh gereja gak akan berjalan kalau gak ada aku. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena setiap kita bisa digantikan kapanpun. Setiap kita bisa digantikan kapanpun. Dan yang selanjutnya adalah mencela dan menertawakan pemimpin. Sounds fun atau funny gitu ya. Tapi ternyata itu adalah gejala pemberontakan atau yang namanya keangkuhan dalam hidup kita. Lalu ada yang namanya merasa saya lebih baik dari senior kita. Berhati-hatilah kalau itu terus ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah sikap yang dimana kita terus menerus mengkritik. Memberikan saran dengan in a good way itu adalah hal yang baik. Tapi kalau nggak pernah diminta, apalagi tanda kutip oleh pemimpin kita, don't ever we give that gitu loh, tanda kutip ya. Lebih baik kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar untuk diri kita sendiri. Daripada kita sibuk mengkritik orang lain tapi gak pernah melakukan apa-apa. Lebih baik kita sama-sama belajar untuk menjadi penopang bagi gereja. Menjadi orang-orang yang menolong, memiliki kesatuan. Dan itu yang aku pelajari dari buku ini. Jadi sangat penting untuk setiap hari kita punya daily devotion. Membersihkan diri kita dari yang namanya benih kesombongan, benih keangkuhan, agar setiap kita nggak berujung menjadi orang yang tidak setia. Dan yang terakhir, ingat terus dari mana kita berasal. Jangan sampai ketika berkat itu datang dalam hidup kita, ketika jabatan itu datang dalam hidup kita, ketika title itu datang dalam hidup kita, kita merasa lebih baik dan kita merasa bahwa orang di atas kita tidak lebih baik, dan ujungnya kita menjadi orang yang tidak setia. Dan akhirnya ujungnya semuanya adalah penghukuman. So dari video kali ini aku berharap kita sama-sama belajar bahwa ternyata keangkuhan dari ketika kita mengabaikan benih kecil awalnya itu sangat berbahaya. So lebih baik jangan pernah mengabaikan benih kesombongan dan dari gejala-gejala yang tadi disebutkan. Kalau memang itu sudah ada, ambil waktu untuk bertobat, untuk yang namanya bertobat sungguh-sungguh dan tidak lagi mengambil itu dan biarkan itu terus bertumbuh dalam hidup kita. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Thank you semua teman-teman yang sudah menonton video ini. God bless.